Oke bro ya, kita bahas smash rasio Suzuki Smash 110 ya. Kita susun dulu. Kita mulai dari engkolnya dulu, as engkol atau kick starternya. Ini karena ini ganti as engkolnya baru. Dan sengaja Bang Bendol preteli kayak gini supaya kalian nanti yang mau pasang sendiri di rumah atau mau belajar bisa enak dipahami. Ya, kita mulai dari as engkolnya dulu. Untuk rakit engkolnya dulu ya. Pertama kita ada ring besar untuk di bagian engkolnya, ring besar seperti ini. Kemudian pernya ya, di dalam per ada pengancing seperti ini zaman dulu nyebutnya tapak kuda. Kalau sekarang kita ya pengancing aja lah, tapi jangan melupakan ilmu dari bengkel dulu ya. Ini untuk engkolnya. Kemudian kita balik, ini kita ada per seperti ini, posisinya ke arah luar. Kemudian gerigi engkol ini ya, kalau smash bisa langsung dirakit di motor ya, langsung di crankcase-nya saja. Langsung kita rakit di crankcase-nya saja. Tuh, merotol. Bro ya, diintip dulu ya kancingannya ya, yang kayak tapak kuda tadi ya, jangan sampai lepas, harus pas. Kemudian per engkolnya nyangkut pada nih, ada nyangkut di bagian lock ini untuk cantolan per engkolnya. Kemudian kita masuk pada gerigi engkolnya yang model seperti ini. Ini masangnya begini ya, jadi yang posisi atas yang ini yang ada geriginya. Kemudian kalau untuk smash, putaran engkolnya jangan terlalu kuat ya, setidaknya 1 putaran lah. Kalau sampai 2 putaran ini nanti membaliknya kenceng, tapi per yang di dalamnya cepat patah ya. Kemudian kita lanjut ke gerigi yang di atasnya. Nah, ini memang nggak nyambung ya, memang netral begini ya, jadi begitu di engkol dia baru terkena nih. Oke bro. Kemudian ada ring ya untuk as engkolnya ya. Kita lanjut ke bagian rasionya. Jadi ini ada as coupling atau bisa dikatakan nanti geriginya gerigi primer. Ini ada as gear yang masuknya nanti gerigi sekunder ya. Jadi untuk membedakannya besar kecil bisa, hitungan geriginya bisa. Langsung kita pasang aja ya. Oh ini, sorry ini. Kemudian dia pakai ring seperti ini aja, enggak kayak Supra ya. Kalau Supra ring dulu baru kancingan, kalau ini langsung pakai kancingan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan gerigi ketiga, beda ya, jadi besar kecil ya, sekunder primer, besar kecil. Kemudian tanpa kancing lagi ya, sudah langsung dia masuk di gerigi keempat, langsung pakai ring pengancing. Jadi susunannya cuma begini ya. Jadi kalau untuk kerja handle giginya ini 1, kemudian 3, 4, 2, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau untuk handle gigi itu 1 kecil, yang 2 agak besar, yang 3 lagi agak lebih besar, yang 4 besar. Begitu kalau di motor bebek ya. Kita lanjut ke bagian as gearnya. Jadi kita susun dulu ya. Yang pertama ada pir seperti ini, bukan pir ring tapi ngepir seperti ini. Dimasuk di bagian sini pertama. Kemudian kita pasang stoppernya. Nih, stoppernya kita pasang dulu
Jadi kalau dilihat dari sini, arah coakannya ini harus menghadap ke sebelah kiri kita ya. Kalau dia sebelah kanan begini, ini nggak ketemu, nanti salah. Jadi harus di bagian sebelah kiri, karena ini nanti ketemu sama di bagian botolannya nih. Ini ada coakannya, jadi ketemu di sini nanti. Langsung kita rakit. Setelah ini, setelah stoppernya, kita langsung pasang kancingan. Pastikan kancingannya benar-benar ngancing ya bro, takutnya lepas. Oke ya, kemudian kita masuk ke gerigi kedua nih. Setelah gerigi kedua, kita kancing lagi pakai sepi. Seperti ini ya. Kemudian masuk ke gerigi ketiga. Ini yang di bawah kan ini ada 4 biji tonyolan, jadi yang di bawah yang 4. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada di kir besar. Kemudian ring. Udah ya untuk susunannya ya. Jadi langsung kita pasang aja ya. Kalau smash bisa ini nanti dipasang belakangan, di atas bisa. Kita langsung rakit di crankcase-nya aja biar paham. Ya, lanjut kita pasang di bagian crankcase-nya. Enggak. Askir dulu ya, masuk ya. Kemudian kopling. Kelihatan nggak bro? Oke, kelihatan ya. Ini ya, jadi di stoppernya dia ikut lingkaran si botolan tuh. Udah seperti ini. Kemudian kita pasang gerigi yang besar. Kemudian terakhir yang paling besar. Kemudian ring. Kemudian untuk snapelnya ini ada yang kecil, ada yang besar ya, ukurannya berbeda ya. Yang pendek, ini yang panjang. Yang pendek ada di bagian rasio kopling atau bagian primernya yang kecil. Kemudian yang panjang ada di bagian askirnya. Terus kita masuk ke botolannya. Jadi ini coakan ini harus nahan si stoppernya tadi. Ya, kita angkat, kita paskan di bagian sininya untuk napelnya. Oke ya bro. Kemudian pennya juga berbeda ya, jadi yang panjang ada yang kecil, jadi yang panjang kita ikut di bagian askirnya, yang pendek kita sebelah kiri ikut bagian as koplingnya. Kalau yang panjang ketukar yang di sini dia nggak bisa masuk atau nggak bisa nutup. Kemudian ada lahernya di bagian botolannya. Ya, sekian ya untuk rasio smash hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.